Salam jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Kita terlebih dahulu akan berdoa. Kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah namamu. Dalam kesempatan ibadah ini, kami bersyukur bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami percaya meskipun kami masih di rumah kami masing-masing, tetapi kami ketika bersehati sepakat, kami mempercayai Engkau pasti hadir di antara kami Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, mari Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu, supaya sebentar firman yang akan disampaikan dibuat mengerti oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami belajar untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, maka kita tahu bahwa belum lama kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus yang kita peringati minggu kemarin kalau tidak salah. Setelah hari Kamis kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus di akhir bulan Mei. Kemudian terhitung dari 10 hari sejak tanggal itu, maka hari Minggu kemarin genap hari yang dinamakan dengan Hari Raya Pentakosta. Nah, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang pada kesempatan ini terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-26. Saya akan membaca buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu untuk mencucukkan tanganku ke dalam tambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, bahwa kisah yang terjadi adalah kisah yang mungkin situasi berbeda tapi perasaan sama. Kalau sampai dengan hari ini dimulai dari bulan awal Maret, April, Mei, berarti sudah kurang lebih 3 bulan kita bersama-sama ada di rumah masing-masing oleh karena pandemi yang terjadi. Dan ada di antara kita, mungkin tidak tahu, tapi ada di antara Bapak Ibu Saudara mengalami suasana ketakutan. Bahkan ketika saudara mendengar ada sekitar saudara mulai ada yang mungkin terkena COVID, ada di antara yang menjadi ODP, ada di antara mereka yang mungkin menjadi PDP atau yang bahkan dinyatakan positif. Lalu kemudian di antara orang Kristen mulai mengalami yang namanya takut. Kalau kita lihat kembali dalam Yohanes pasal 20 dari ayat 19 sampai ayat 26 yang baru saja kita baca, situasinya mungkin hampir sama dalam perasaan. Murid-murid Yesus hidup dalam ketakutan. Mereka mengunci pintu, mereka takut dengan orang-orang Yahudi sebab waktu itu diberitakan bahwa Yesus mayatnya tidak ada, dan kemudian difitnahkan di banyak orang bahwa mayat Yesus dicuri. Tapi yang menarik kemudian bahwa waktu Yesus bangkit dan kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang baru saja kita baca. Dan kemudian di situ dikatakan bahwa
kata damai sejahtera diulang beberapa kali. Dan yang menarik adalah di ayat yang ke-22, di sana dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kita mengerti bahwa Roh Kudus itu diperingati ketika hari Pentakosta, di mana dikatakan di Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 ketika Yesus mau naik, kemudian kisah itu terjadi pada Kisah Rasul pasal yang kedua. Tapi waktu itu ketika belum terjadi, Yesus sebenarnya sudah mengembusi murid-muridnya dengan terimalah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita tahu bahwa hidup kekristenan kita ketika dihembusi dengan kuasa Roh Kudus, maka ada sesuatu yang akan mengubah hidup kekristenan kita. Ada 4 alasan yang malam hari ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu Saudara, kenapa Roh Kudus dicurahkan buat kita. Kenapa Yesus mengembusi murid-muridnya di tengah-tengah situasi yang menakutkan. Kenapa Yesus mengembusi murid-muridnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. Sehingga kemudian membuat murid-muridnya mendapatkan sesuatu yang berbeda daripada Yesus. Nah, 4 alasan kenapa Yesus mengembusi murid-muridnya dengan terimalah kuasa Roh Kudus atau terimalah Roh Kudus di tengah-tengah situasi yang mungkin menakutkan, di tengah-tengah situasi yang pada waktu itu murid-muridnya bersatu, berkumpul, dan mereka ketakutan satu dengan yang lain. Yang pertama, alasan yang pertama yang saya catat bahwa Yesus mengembusi murid-muridnya dengan kuasa Roh Kudus supaya Roh Kudus memberikan kebebasan murid-murid dari rasa takut. Hal ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Di sana dikatakan seperti ini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius yang pertama ayat yang ke-7. Alasan yang pertama yang saya catat di sini bahwa Yesus mengembusi murid-muridnya dengan terimalah Roh Kudus supaya murid-murid itu terbebas dari yang namanya rasa takut. Kita tahu bahwa ketika seseorang mengalami takut, sebenarnya dokter atau secara medis sudah dibuktikan bahwa ketika seseorang mengalami takut apapun itu sebenarnya, maka sebenarnya imunitas dari orang itu akan berkurang. Nah, itulah sebabnya sebenarnya kemudian diteliti di beberapa negara tentang kematian daripada dampak COVID ini. Sebenarnya mereka mati bukan hanya karena terjangkit oleh karena penyakit virus corona, tetapi ada sebagian yang mati karena sebenarnya mengalami ketakutan lalu kemudian kena virus corona dan kemudian mati benelah orang itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sebelum pandemi terjadi, sebenarnya Yesus sudah mengembusi murid-muridnya untuk murid-muridnya menang dari rasa takut. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang di rumah saat ini masih mengalami ketakutan, entah itu ketakutan secara finansial, entah itu ketakutan secara pribadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, Yesus mengembusi murid-muridnya dengan terimalah Roh Kudus, dengan tujuan supaya murid-muridnya tidak hidup dalam ketakutan, tetapi hidup di dalam damai sejahtera. Nah, itulah sebabnya yang kedua, alasan yang kedua, kenapa Yesus mengembuskan murid-muridnya dengan Roh Kudus? Karena yang kedua, Roh Kudus memberikan damai sejahtera. Beberapa lambang yang diberikan tentang pribadi daripada Roh Kudus dilambangkan dengan burung merpati, yang artinya adalah peace atau damai. Nah, ketika kita bicara mengenai Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, maka salah satu bentuk, salah satu yang kelihatan yang bisa dilihat daripada orang-orang Kristen adalah orang Kristen itu akan penuh dengan yang namanya damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita. Bahkan sebelum peristiwa Kisah Para Rasul, Yesus mengembusi murid-murid dengan kuasa Roh Kudus. Yang pertama, supaya murid-murid tidak mengalami ketakutan. Yang kedua, murid-murid diberikan Roh Kudus supaya mereka hidup di dalam damai sejahtera Tuhan.
Kalau saudara nanti meneliti lebih dalam lagi, maka damai sejahtera ini ditulis berulang-ulang kali. Bahkan kemudian ini menjadi tema khusus ketika menjadi pemberitaan Injil oleh Paulus, oleh Petrus, oleh beberapa rasul-rasul yang lain. Damai sejahtera. Kenapa pentingnya damai sejahtera dalam kehidupan kita? Damai sejahtera adalah penangkal dari rasa takut seperti yang di awal tadi, poin yang pertama. Ketika orang mengalami ketakutan, dia akan kehilangan damai sejahtera. Bahkan ketika dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Nah, apa yang dicuri, apa yang diambil daripada si jahat, apa yang diambil daripada si setan ini, apa yang diambil dalam kehidupan rumah tangga Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu Saudara. Yang pertama sebenarnya yang diambil adalah damai sejahtera. Sebab ketika saudara kehilangan damai sejahtera, saudara menjadi takut, saudara menjadi khawatir, saudara tidak punya pegangan. Dan ketika saudara tidak punya pegangan, saudara mudah sekali untuk diombang-ambingkan. Tapi ketika saudara memiliki damai sejahtera, maka Allah memberikan sebuah ketenangan dalam keluarga saudara. Maka Allah memberikan sebuah damai yang berasal daripada surga. Damai ini tidak bisa dibeli, damai ini tidak bisa ditukarkan oleh apapun, hanya bersumber dari kuasa Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada kita, yang telah dihembuskan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Sehingga kemudian murid-muridnya benar-benar mengalami yang namanya damai sejahtera. Jadi yang kedua, kenapa Roh Kudus dihembuskan oleh Yesus kepada murid-muridnya? Karena waktu itu murid-muridnya merasa ketakutan dan kemudian Yesus memberikannya supaya mereka lepas dari ketakutan dan kemudian memberikan damai sejahtera. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 dan 26 yang baru saja kita baca, maka kita perlu tahu Roh Kudus dihembuskan kepada murid-muridnya. Roh Kudus kalau diambil dari kata bahasa Yunaninya berasal dari kata parakletoi. Para itu artinya berdiri di samping. Dan kemudian diterjemahkan bahwa Roh Kudus itu sebagai penolong, helper. Roh Kudus itu diterjemahkan sebagai orang yang akan terus siap berdiri di samping kita, berdiri bersama-sama dengan kita. Artinya apa? Dalam situasi apapun, Roh Kudus ikut merasakan apa yang saudara rasakan. Roh Kudus tahu, Roh Kudus mengerti, sehingga kemudian ketika saudara berdoa di hadapan Allah dengan segala beban yang saudara punya, Roh Kudus sebagai penolong saudara. Bahkan kemudian ada ayat yang mengatakan kepada kita saat kita tidak bisa berdoa lagi di dalam bahasa kita sendiri, bahasa yang bisa dimengerti oleh orang, bahasa yang mungkin kita tidak bisa mengungkapkannya. Di situ dikatakan bahwa Roh Kudus akan membantu kita dalam berdoa. Roh Kudus akan menolong kita untuk mengeluarkan segala beban yang ada pada kita. Waktu-waktu tertentu mungkin saudara tidak bisa berdoa. Doa-doa saudara sepertinya mentok di plafon. Sepertinya doa-doa saudara itu tidak bisa menembus surga. Disinilah peran Roh Kudus ketika Yesus menghembusi Roh Kudus kepada murid-muridnya. Roh Kudus berperan sebagai penolong. Roh Kudus berperan sebagai orang atau pribadi yang akan mendampingi kita, menghibur kita, menolong kita, menguatkan kita. Sehingga dalam segala situasi apapun, Roh Kudus pribadi yang senantiasa bersama-sama dengan kita dan akan menjadi penolong dalam kehidupan kita. Waktu saudara tidak bisa melakukan sesuatu, Bapak Ibu Saudara, saya mau bersaksi di tengah-tengah pandemi COVID. Jujur ada beberapa orang Kristen, mungkin diantaranya adalah saudara yang terkena dampak ini. Jika saudara bisnis saudara berdampak, kena dampaknya, saudara mungkin dalam sisi ekonomi saudara kena dampak dan sebagainya. Tapi yang menarik di sisi yang lain, ada beberapa orang Kristen oleh karena pandemi ini justru mendapatkan sebuah ide-ide yang baru. Ide-ide yang kemudian bisa membuat orang itu survive, hidup, dan terus mengenal Allah dalam kehidupannya. Yang menarik adalah bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan, dia betul-betul menjadi penolong dalam kehidupan saudara. Dia betul-betul menjadi penolong, helper dalam kehidupan saudara. Saat saudara tidak mampu, saat saudara tidak bisa, disitulah fungsi Roh Kudus dihembuskan di dalam kehidupan saudara. Jadi pribadi itu ada dalam hidup saudara. Pribadi itu ada di dalam hidup saudara. Yang keempat, yang terakhir, mari kita akan lihat
di ayat yang ke-23 dari Yohanes pasal yang ke-20. Ini yang kemudian saya akan saksikan kepada Bapak Ibu Saudara juga tentang pengalaman kenapa Roh Kudus dicurahkan atau dihembuskan kepada murid-muridnya. Ayat yang ke-23 di sana dikatakan seperti ini. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah seperti ini. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara menjadi pribadi yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah pada waktu Roh Kudus ada dalam kehidupan saya, ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, satu orang kita ketika berdoa di hadapan Allah, doa saudara mengguncangkan dunia. Ini yang kemudian saya saksikan. Nanti saudara bisa cek sendiri, saudara bisa buka sendiri. Ada 2-3 hari yang lalu ada satu peristiwa yang ya buat saya cukup menggelitik, cukup lucu, tapi ini yang terjadi di atas bangsa kita. Jadi ada salah satu gubernur di provinsi Indonesia, saya sebut saja provinsi Sumatera Barat, saudara-saudara, memberi surat, menyurati Kementerian Kominfo, bagaimana dalam surat itu dikatakan bahwa tolong dong dihapus aplikasi Alkitab bahasa Minang. Lalu saya sebenarnya bertanya, kenapa harus dihapus? Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika orang Kristen dipenuhi dengan Roh Kudus, kemudian orang itu akan terus berusaha untuk bersaksi kepada banyak orang, dan itu yang membuat orang menjadi mengenal Kristus, saudara-saudara. Saudara nanti bisa buka di situs di beberapa media sosial, di YouTube saudara bisa buka Tanpa Ragi, saudara bisa buka Christian Prince, saudara bisa buka beberapa YouTube-nya Saifuddin Ibrahim dan lain sebagainya. Saudara akan menemukan banyak orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus karena orang yang diurapi Roh Kudus itu, karena orang yang diembusi Roh Kudus itu berani bersaksi kepada banyak orang, dan orang yang mendengarkan kesaksiannya berbalik dan menerima Yesus. Kenapa saya bisa tahu ini? Komen-komennya Bapak Ibu Saudara. Dari komen-komennya maka orang-orang akan memberikan komen. Ya entah itu komennya bohong atau tidak, tapi saya mempercayai komen itu pasti benar. Karena dia berkata bahwa saya dulu punya kebiasaan ini, saya dulu punya pegangan ini, dan sekarang saya mengenal Kristus dan kemudian saya dipertobatkan, saya diberkati dengan video yang saya lihat ini dan lain sebagainya. Nah, ini kesempatan saudara. Ini kesempatan. Indonesia masih diklaim sebagai negara muslim terbesar di seluruh dunia. Tapi dengan adanya pandemi, maka semua orang-orang, semua gereja-gereja, hampir keseluruhan gereja-gereja yang memiliki fasilitas untuk membuat video-video mereka kemudian diupload di media sosial, maka tanpa batas lagi. Siapapun mereka, dia akan pegang handphone, dia akan buka, dia akan penasaran. Dan ketika dia melihat video-video dari orang-orang yang diurapi Tuhan, dari orang-orang yang dihembusi Roh Kudus, dari pribadi-pribadi saudara yang berani bersaksi di luar sana, tidak menutup kemungkinan ada di antara mereka akhirnya menjadi percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah dicurahkan dalam kehidupan pribadi-pribadi. Roh Kudus sudah dihembuskan kepada setiap murid-murid, sehingga kemudian peran keempat daripada Roh Kudus yaitu memberikan tugas kepada saudara untuk saudara menuai jiwa-jiwa di akhir zaman. Ada beberapa isu yang menarik bahwa ada orang yang mengatakan pandemi ini akan menjadi bab yang pertama, kemudian nanti ada bab yang kedua, ada bab yang ketiga dan lain sebagainya. Saya tidak tertarik dengan itu. Tapi yang tertarik buat saya adalah apapun itu yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen adalah kesempatan di akhir zaman untuk saudara bersaksi kepada banyak orang. Ini kesempatan di akhir zaman. Ketika saudara percaya bahwa Roh Kudus ada dalam hidup saudara, ketika Roh Kudus dicurahkan melalui hidup saudara dan hidup saudara diubahkan, dan kemudian saudara bersaksi kepada banyak orang, orang akan menjadi percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah, pada kesempatan ini diingatkan kita bersama-sama, kenapa Roh Kudus dihembuskan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kepada saya, kepada saudara, kepada semua kita yang ada di rumah sebagai orang percaya. Yang pertama sekali lagi, dia dihembuskan supaya saudara bebas, supaya saudara mengalami kemenangan dari rasa takut, sebab memang Roh tidak memberikan ketakutan, tapi Roh Kudus memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yang kedua,
Roh Kudus diberikan supaya saudara memiliki damai sejahtera, memiliki sebuah ketenangan. Mungkin mengalami krisis dalam hidup saudara, mengalami krisis ekonomi, krisis dalam rumah tangga, krisis dalam segala sesuatu. Tapi ketika Roh Kudus dihembuskan dalam hidup saudara, damai sejahtera pasti ada dalam hidup saudara. Yang ketiga, percayalah, dalam masa sulit Roh Kudus sebagai penolong. Dia hadir untuk menolong saudara, dimanapun saudara. Dalam hidup sesulit apapun, dia pasti hadir untuk memberikan pertolongan dalam kehidupan saudara. Dan yang keempat, yang terakhir, ketika Roh Kudus dicurahkan buat kita, ketika Yesus mengembuskan Roh Kudusnya buat murid-muridnya, maka Roh Kudus dicurahkan dengan tujuan saudara bersaksi. Sebab ketika Roh Kudus ada dalam hidup saudara diubahkan. Dan ketika hidup saudara diubahkan, saudara bersaksi tentang hidup saudara yang diubahkan. Percayalah, orang akan diberkati lewat kesaksian saudara. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara, dan dimanapun saudara hari ini berada, kiranya ketika kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara, saudara benar-benar bebas dari rasa ketakutan, mengalami damai sejahtera, kemudian saudara mengalami pertolongan daripada Roh Kudus, dan yang keempat, saudara pergi menjadi saksi bagi Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima